berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Senang sekali kembali saya Ilham Dian hadir menemani pagi hari Anda, menemani aktivitas pagi. Ya, kalau yang mungkin hari ini ingin memanfaatkan pagi hari dengan berolahraga, silakan ya. Mau goes, mau jogging, mau apa itu ya, atau mungkin lihat-lihat mini gardennya ya. Atau big gardennya mungkin ya, dan masih banyak lagi. Biasanya kalau pagi hari jam-jam segini, karena biasanya office hour itu kan jam 9 ya. Nah ini masih ada waktu untuk melihat-lihat ya bagaimana keadaan di sekitar kita. Cuacanya memang cerah ya. Kalau biasanya 2 hari yang lalu jam-jam segini itu biasanya mendung ya. Tapi saat ini cerah, dan ini mudah-mudahan juga bisa Anda manfaatkan untuk berkarya apapun itu ya. Satu di antaranya mungkin Anda mencari inspirasi dengan mengikuti tayangan-tayangan atau program-program di Radio Suara Sidoarjo. Monggo silakan ya. Di pagi hari ini kita seperti biasanya setiap Kamis pagi jam 7 sampai 8 masuk di program Bincang Bisnis ya. Masih bersama dengan Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Dan pagi hari ini kita bicara tentang bisnis autopilot. Emang bisa gitu. Mungkin ada yang asing ya, autopilot ini apa sih gitu kan. Nah, nanti kita coba gali penjelasan dari Coach Humphrey Rusli. Sahabat, seperti biasanya program ini juga kami tayangkan secara serentak di 3 LPPL Radio Jawa Timur. Selain di Suara Sidoarjo, di RGR Tulung Agung, juga Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Ya, kita langsung saja sapa. Selamat pagi, Coach Humphrey. Selamat pagi, Mas Ilham. Apa kabar pagi hari ini? Baik-baik. Baik ya? Minggu lalu nggak ada ya? Kenapa? Minggu lalu nggak ada, Mas Ilham. Minggu lalu jalan-jalan dong. Oh. Iya, jalan-jalan. Tamas ya? Ke Jombang. Wah, mantap tenan. Iya, ke Jombang. Sayang sekali nih duriannya nggak begitu banyak ya di sana. Jadi Oh gitu ya? iya dong, masa ke sana nggak beli apa-apa, Coach? Saya kira mampir ke Tebu Ireng. Tebu Ireng itu mungkin nanti jadi agenda berikutnya. Iya. Ke Wonosalam tepatnya ya. Oh, bukan ke Jombangnya berarti ya? Ke Wonosalamnya. Iya, ke Wonosalamnya. Itu masih di pinggiran Jombang ya mungkin ya. Jalan-jalan, enjoy. Iya, betul. Nah, ini kebetulan kok pas hari Kamis gitu ya. Kalau biasanya kan holiday itu hari Sabtu atau Minggu gitu kan. Ya, nggak apa-apa. Kesempatannya hari Kamis. Dan hari ini kita kembali ketemu sama Coach Humphrey Rusli lagi. Dan ketemunya saya agak terpancar dengan merah-merahnya itu ya. Kalau merah-merah terus ada orang kopiah 2, mungkin itu yang dicari-cari gitu. Iya. Ini orangnya nggak kopian kuku. Nggak kopian. Iya, udah. Iya, pagi hari ini kita bicara tentang bisnis autopilot ya. Siap. Nah, ini bahasan yang mungkin tidak semua orang ngerti sih sebenarnya ya. Autopilot ini bisnis apa sih gitu. Tapi yang saya tahu, autopilot ini bisnis yang nggak ada campur tangan atau meminimalisir campur tangan si pemiliknya gitu, ownernya, atau bener atau enggak sih gitu. Saya nggak tahu ya. Dan apakah ini memang menguntungkan atau enggak sih dalam sebuah bisnis gitu, autopilot ini. Kemudian apakah setiap bisnis itu memang harus mengarah ke sana gitu, ke autopilot? Kalau memang iya, berarti kita harus belajar dong bagaimana stepnya, tahap-tahapnya seperti apa, memaintenance ini agar terus berkembang seperti apa gitu. Monggo silakan, Coach Humphrey. Ya, thank you Mas Ilham. Selamat pagi semuanya, para pendengar Suara Sidoarjo, para pebisnis ya, pelaku UMKM maupun yang sudah besar bisnisnya. Autopilot ini sebetulnya adalah istilah yang
gembor-gemborkan kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu itu mulai ya, 15-20 tahun lalu lah ya, paling paling lama 20 tahun lalu sekitar tahun 2000-an 1999 sampai 2000-an gitu ya. Itu adalah sebuah ide yang mengemukakan bahwa sebetulnya bisnis itu harusnya tidak tergantung ke satu dua orang tertentu dan bisa dijalankan by system. Jadi kalau dibilang bahasa yang paling gampang apa? Dengan sistem. Autopilot itu bahasa marketingnya, Mas Ilham. Bahasa promosinya. Ya, Mungkin autopilot itu kan mungkin lebih gampang diingat atau gampangannya betul. begitulah gitu ya. Betul. Ini kan istilahnya kan autopilot itu istilah navigasi ya, istilah di pelayaran, di pesawat, gitu, di mobil gitu ya. Ini kan istilah navigasi, menavigasi sebuah produk atau sebuah moda transportasi tanpa harus ditungguin gitu ya, tanpa harus dijabanin setiap hari di balik kemudinya. Itu adalah autopilot. Gitu kan. Jadi kalau Jadi pesawat si kan kalau owner atau pemiliknya ini nggak harus selalu mantau apa gitu, nggak begitu. ya, Oh iya iya ya. betul. Ini istilah navigasi aja yang dipopulerkan di Amerika. Kalau autopilot sendiri kan sudah istilahnya sudah lama ya, dari dulu kan. Nggak tahu berapa puluh tahun lalu sudah ada. Tapi kan dalam bisnis ini baru sekitar 2 dekade lah ya. 15 sampai 20 tahun yang lalu itu baru mulai gencar gitu ya. Nah, sejak masuknya apa? Sejak masuknya di Indonesia, sejak mulai konsultan mulai tebaran di Indonesia ya, konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan IT, konsultan marketing itu mulai bertebaran, maka istilah ini menjadi populer. Nah, intinya adalah by system lah, itu aja lah ya. Jadi kita tidak terlalu memikirkan terlalu kompleks, tapi intinya justru harus berpikir sederhana. Jadi kalau autopilot atau by system ini adalah pola pikirnya yang pertama, Mas Ilham. Pola pikir pengusahanya yang berpikir simple. Simple itu artinya apa sih? Sederhana. Misalkan begini, kalau saya suruh A melakukan B, maka akan dilakukanlah B itu oleh A dengan cara C. Sudah aja. Jadi A melakukan tindakan B dengan cara C. Sudah itu. Jadi cara pemikiran kita adalah simplistik. Bahwa A ketika saya perintahkan, saya delegasikan, saya minta melakukan B, maka dia akan melakukan dengan cara C. Gitu ya. Bukan sebaliknya, saya minta A yang lakukan adalah E, yang E melakukan dengan cara N dan dilakukan kapan ya, kapan-kapan atau dengan cara yang berbeda lagi Z. Jadi konsepnya adalah siapa melakukan apa dengan cara apa. Gitu ya, kalau saya sederhanakan siapa melakukan apa dengan cara apa. Nah, kemudian hasilnya apa? Gitu ya, terakhirnya adalah hasil yang kita inginkan. Nah, kalau kita melihat di dalam konsep bisnis, biasanya siapanya ini adalah ownernya. Melakukan apa itu rumit, banyak sekali, ya. Dengan cara apa tidak terdokumentasikan, gitu ya. Jadi siapa itu biasanya ownernya. Dengan cara melakukan apa banyak, dari mulai buka toko, nagih, pulaan, ketemu supplier, ketemu konsumen, terima komplain, kirim barang, kadang-kadang masih nyampur dengan supir, gitu ya. Artinya fungsinya menjadi supir, fungsinya sebagai ngurusin pajak ya, lapor pajak, dipanggil pajak, segala macam, semuanya adalah ownernya ya. Jadi siapanya itu owner atau family-nya owner ya, kemudian melakukan apa itu pajak adut banyak banget, tidak terstrukturkan, dan dengan cara apa tidak terdokumentasikan, alias freedom. Freedom itu artinya freestyle, freestyle bebas ya. Jadi caranya gimana melakukan penagihan? Wis kayak ngono ku biasa nih, biasanya kayak apa Mas? Yus biasanya kayak ngono aku lah serupat gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan bisnis itu tidak bisa memiliki sistem atau dijalankan dengan sistem. Ya, saya ulangi lagi ketiga kalinya. Siapa melakukan apa dengan cara apa? Jadi 2W 1H gitu ya Coach ya? Iya, 2W 1H kan? Betul. Ya, how, what, and who. Gitu ya. Iya betul. Nah, kita tidak berpikir negatif dulu. Jadi sebetulnya sistem itu dijalankan tanpa ada sujon, ya. Sujon itu gini, wah iya Coach, sistem sih sistem, tapi yang melakukan itu kalau saya nggak bisa. Coba aja anak buah saya, misalkan namanya Ningsih gitu ya. Ningsih ini populer banget ya.
Mbak Ningsih itu kalau kalau Ningsih. melakukan gak iso kayak aku tuh mesti beda hasilnya. Ini suzon ya, suzon ini berarti berprasangka buruk. Jadi ini adalah sebuah masalah-masalah penyakit-penyakit dalam bisnis yang menyebabkan tidak bisa clear, tidak bisa simple siapa melakukan apa dengan cara apa. Nah, dan memang harus diakui manusia itu kan fleksibilitasnya kan super tinggi, Mas Ilham. Mm-mm. Ya, jadi fleksibilitas itu bahasa bagusnya, bahasa jeleknya adalah tidak konsisten. Gitu ya. Jadi kalaupun si Mbak Ningsih ini, mohon maaf bagi namanya Mbak Ningsih ini sebagai contoh saja ya, sebut saja Mawar gitu ya, daripada keliru nanti. Ya katakanlah si Mawar ini melakukan pekerjaan dengan style A, besok bisa dengan style B, besok dengan style C. Loh ini kan bikin ruwet. Ya, tapi kembali ke awal statement saya bahwa autopilot atau base system itu rumus pertamanya adalah berpikir simplistik atau berpikir simple, siapa melakukan apa dengan cara apa. Yang perlu didokumentasikan adalah caranya, yang perlu dirapikan adalah didelegasikan adalah apa yang dilakukan, yang perlu ditunjuk adalah siapa yang melakukan. Ya, jadi yang perlu didokumentasikan dan dirapikan itu adalah bagaimana caranya, dengan video, dengan dokumen tertulis, SOP ya. Kemudian yang perlu distrukturkan adalah kerjaan itu macamnya apa saja di dalam bisnis ya. Dan yang perlu didelegasikan ditunjuk adalah siapa yang melakukan pekerjaan yang mana. Siapa mengerjakan apa dengan cara apa. Ini kalau saya singkat ya, pelajaran bisnis manajemen bertahun-tahun ya cuma dalam waktu 15 menit ya ini intinya. Ya, siapa melakukan apa dengan cara apa. Sudah, kalau kita bisa rapi, melakukannya itu jelas siapa yang melakukan, apa yang dilakukan tuh ada buku menunya ya. Mm-mm. Di kantor itu, di bisnis, di toko, di pabrik itu tempatnya Anda bekerja, itu sebetulnya apa saja sih yang dilakukan sehari-hari, seminggu-seminggu, sebulan-sebulan, setahun-setahun. Misalkan ada pekerjaan yang setahunan sekali, pekerjaan yang 3 bulanan, bulanan, semesteran, harian. Tolong dibuat menunya. Ini nomor 2 tadi ya, melakukan apa. Nah, dibuat dulu. Ini kalau saya melatih klien, serunya kalau saya melatih kliennya, saya mendampingi klien. Nulis saja apa yang mesti dilakukan setiap hari, itu bingung mas. Mm-mm. Apa sih tak lakukan ini? Ngono ae coach, ngono ae piye Pak, kepripun Bu? Ya gitu. Loh, iso iki mesti ada menunya. Apa saja dilakukan setiap hari. Mulai dari buka toko, buka pabrik, buka kantor, sampai tutup kantor, tutup toko, tutup pabrik, itu apa saja yang dilakukan. Nah, kemudian kita lihat dari sisi timing. Ini pekerjaan yang sifatnya adalah rutin harian, atau bersifat mingguan, atau bulanan. Misalkan pembayaran ke supplier, itu setiap sebulan sekali, Coach. Ya, dimasukkan ke kategori pekerjaan bulanan. Ya, kemudian membayar PDAM, PLN, listrik, pulsa, bensin, perawatan kendaraan, mobil, truk, segala macam. Itu apa? Oh, itu bulanan, ada yang 3 bulanan, dibuat. Nah, dibuatin dulu seperti itu sehingga kita tuh punya menunya. Apa saja yang mesti dilakukan. Ya, jadi stepnya begitu ya. Nah, kalau kita sudah sampai ke step seperti itu, level seperti itu, baru kita berpikir siapa yang kompeten melakukan ini. Jangan pusingin dulu posisinya. Siapa dulu yang kompeten. Terutama kalau UMKM ya, karena kita tidak terikat dengan birokrasi. Kalau di dalam perusahaan besar, birokrasinya itu mengikat, misalkan, oh kalau pekerjaan ini tidak di level manajer nggak bisa, atau kalau pekerjaan ini nggak boleh manajer, karena terlalu tinggi bayarannya untuk kerjaan ini. Nah kalau UMKM belum ada birokrasi seperti itu, tidak mengikat, jadi masih bebas mas. Nah tentukan siapa yang kompeten melakukan itu. Ya jadi step pertama adalah tentukan dulu pekerjaan apa yang ada di dalam perusahaan. Jangan terlalu pusing tentang varian-variannya kecil-kecil. Ya misalkan, oh kalau konsumen ini yang handle nggak bisa kalau ke sales yang ini. Konsumennya soalnya aneh ini. Kalau nggak di-handle sama sales yang B nggak mau. Itu varian-varian kecil yang bikin bingung mas. Ya variasinya terlalu banyak gitu ya. Oh ini kalau penagihan seperti ini yang urus harus mbak ini. Kalau mbak itu angel itu nggak bisa disamakan, orangnya aneh soalnya. Itu varian-varian yang memang nggak bisa dihindari, tapi jangan dipikirkan dulu. Nanti perusahaan kita nggak jadi kita punya sistem. Ya, jadi kita perlu tahu persis aturan main kita seperti apa dengan mulai menunjukkan apa yang dimainkan, apa saja topik-topik permainan yang dikerjakan dalam perusahaan kita sehari-hari. Lalu kalau di breakdown kan jadi 4 keluarga besar, ya. Keluarga sales and marketing itu adalah buku aturan sendiri, keluarga HRD personalia dan HRD, perekrutan, kemudian
interview itu adalah buku sendiri. Kemudian keluarga besar ketiga adalah finance, accounting, dan kasir, itu adalah buku sendiri. Ya, dan yang keempat adalah tentang yang paling penting jantungnya perusahaan, yaitu operasional. Kalau pabrik berarti produksinya, kalau trading ataupun toko berarti proses penjualan dan proses pembukaan toko sampai selesai, sampai tuntas ya. Jadi ada 4 keluarga besar kalau mau saya sederhanakan yang harus dibuat dulu, kemudian di breakdown kerjanya itu apa saja. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan pekerjaan ini apa saja, saya akan minta teman-teman pebisnis mulai menunjuk siapa yang kompeten melakukan di masing-masing area itu. Setelah itu selesai, kita masuk ke tahap yang paling kompleks, yaitu memberikan manual buku panduan, bisa video, bisa contoh, bisa praktek, dan lebih baik ditrainingkan semuanya itu, yaitu how you do that, bagaimana cara melakukan perekrutan, penjualan, telemarketing, pengiriman, penagihan, dan seterusnya, sesuai dengan masing-masing bidang. Nah, kalau itu sudah selesai, berarti kita sudah mempunyai sistem di dalam perusahaan. Nah, tinggal kita nanti lihat, sistem kita ini bekerja untuk kita atau bekerja melawan kepentingan kita. Sometimes, sistem itu bisa work against owner-nya. Ya, dengan cara segala macam, akhirnya sistemnya malah memperlambat, memperumit, memperkeruh bisnis kita. Nah, kita mesti review dan perbaiki. Muter aja lagi dan ditentukan lagi apa saja yang mesti kita lakukan. Termasuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah harus dicoret dari menu kita harus dibuang ya. Pekerjaan-pekerjaan yang nggak perlu lagi dilakukan. Oh dulu perlu, kalau ini sekarang nggak perlu lah, digabung lah. Misalkan dulu kita perlu pengiriman. Sekarang kalau toko kita karena masih kecil, kita nggak usah pengiriman, kita pakai jasa pengiriman online. Kan banyak sekarang tuh kan, yang ada pakai truk, pakai sepeda motor, segala macam, online. Oke, itu dicoret. Jadi diambil alihkan, di-outsource-kan. Ya, jadi itu saya sederhanakan. Walaupun saya tahu ini kompleksnya dan rumitnya, buatnya rumitnya setengah mati. Tapi sebetulnya intinya ya itu, Mas. Baik. Itu kalau dilakukan, maka si owner tidak lagi menjadi satu-satunya orang yang tahu apa yang mesti dilakukan, dan tidak jadi satu-satunya orang yang paling kompeten melakukan dengan caranya dia. Banyak yang melakukan. Oke, saya ingin tahu juga nih, sebenarnya kita memulai untuk ke bisnis autopilot ini sebenarnya kapan sih? Apakah ketika usaha kita sudah mulai banyak nih cabangnya misalnya, kemudian apakah memang 100% owner ini tidak ikut atau tidak memantau begitu, atau mungkin memantau mungkin hanya berapa persen gitu ya, atau bagaimana ini penerapannya? Kemudian yang agak susah itu mencari orang yang sefrekuensi lah istilahnya begitu kan, karena tidak dipantau otomatis kan cari orang yang ada di tempat lokasi usaha itu ngerti semua gitu loh. Nah kalau misalnya kapasitas orang ini tidak 100% gitu ya, intinya dari semua kandidat orang ini memang paling cocok atau paling memenuhi, tapi tidak 100%. Nah kayak gitu apakah tetap jalan terus nih autopilotnya, atau mungkin bagaimana nih solusinya, Coach? Ya, oke. Very good question. Pertanyaan bagus banget. Kita mulai dengan yang pertama dulu ya. Kenapa kita mulai memiliki sistem? Ya, ini sebetulnya di sebuah lifestyle ya. Ini masalah mindset, Mas Ilham dan teman-teman. Kalau saya menggunakan bahasa lain, contoh ya, contoh. Ini nggak nyindir ya, tapi contoh ya. Ada orang yang bilang, nanti kalau saya sudah mampu, saya akan diet. Kalau saya sudah agak lebih longgar, saya boleh olahraga. Nah ini nggak bakal ketaruh, ini nggak bakal kejadian. Ini tarsok, entar besok, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita bilang mindset membuat sistem itu tidak tergantung besar kecilnya perusahaan, lama barunya perusahaan. Dari mulai kita sudah memiliki mindset, harus ada orang yang jelas dengan kompetensi yang mumpuni untuk melakukan pekerjaan apa. Itu harus ada mindsetnya, sehingga akhirnya itu akan terbawa sembari mengembangkan bisnis yang masih mungkin single fighter, masih mungkin suami istri, kakak adik, ya apa orang tua dengan anak, masih kecil sekali ya, anggota bisnisnya mungkin cuma 3, di bawah 5 lah. Itu mulai dari kecil seperti itu sudah mulai berpikir siapa yang kompeten, sehingga akhirnya seakan-akan kita ini menarik menjadi magnet orang luar yang sudah kompeten, akan mulai kita
pertimbangkan membantu bisnis kita atau mengerjakan pekerjaan yang di keluarga inti kita, di bisnis inti kita itu belum ada yang kompeten, sekompeten orang luar. Kita mulai menarik, kita mulai memberikan hawa-hawa bahwa kita ini butuh orang yang kompeten dalam hal ini. Apakah ada sesuatu yang membuat kita, apakah bisa salah? Oh ya banyak, Mas. Salah rekrut orang, salah bikin sistem, salah paham. Yang penting, yang paling sering apa? Salah tidak jelas sendiri maunya apa. Kadang-kadang owner itu juga nggak jelas maunya apa. Bulet kayak gitu ya. Ini kadang-kadang sebagai coach saya ini diminta untuk nomor satu kerjaan saya itu bukan memberikan solusi atau ngasih bocoran. Bagaimana cara mendapatkan omset. Itu nomor 2, nomor 3. Penting juga, tapi nomor 1 bukan itu, Mas. Bukan memberikan sontekan. Semua orang cari sontekan. Coach, apalagi yang bisa laku? Bukan itu nomor 4, nomor 5. Tapi nomor 1-nya apa? Membuat klien saya itu clear maunya apa, dan gayanya dia itu apa? Ketahuan. Gaya mainnya dia, gaya bisnis, gaya mikir itu ketahuan, clear sampai dia sadar. Oh, ternyata saya itu seperti ini cara mainnya. Ternyata saya itu khawatirnya ini. Ternyata saya itu pusingnya di sini. Artinya pusing itu gelisahnya di sini. Ternyata saya itu ternyata saya seujolnya sama orang itu seperti ini. Maka kita clearkan. Kemudian kita breakdown satu-satu untuk menjadi sebuah kesepakatan. Ya udah, kalau kamu takut ini, lakukan ini dengan cara ini, preventifnya seperti ini. Itu garis nomor 1 saya sebagai coach. Jadi clear maunya apa. Nah, dari sana maka kesimpulannya kalau tanyain apakah mulai kapan coach kita mulai buat sistemnya? Mulai dari nol. Hanya memang betul, kalau kita baru nol benar-benar mulai start dengan modal yang sangat kecil, dengan orang yang sangat sedikit, modal itu nggak cuma uang ya, tapi modal sumber daya manusianya sangat sedikit, maka kita tidak bisa membuat sistemnya ini menjadi menggurita, jadi ada kayak cabang, kayak pohon-pohon, jadi siapa melakukan apa, delegasi kemana, ya belum bisa bos, tapi mental kita sudah seperti itu. Bahkan saran saya teman-teman yang mendengarkan suara Sidoarjo pagi ini, tolong dibuatkan diagram seolah-olah diagram apa itu namanya kalau bisnis itu ada pohon ini ya diagram ya diagram struktur organisasi, bahasanya struktur organisasi, seolah-olah kita sudah ada 50-100 orang yang di bawah kita. Perhatikan, buat struktur organisasi, gambar posisi-posisi apa yang diperlukan di perusahaan, seolah-olah kita sudah ada 50-100 orang yang bekerja di bawah kita. Buat apa, Coach? Ini namanya adalah the law of vacuum, hukum kehampaan. Oh, apa maksudnya itu? Maksudnya adalah, kalau kita mulai menulis struktur organisasi itu, kita mulai menempelkan di dinding, kita mulai menggambar dengan rapi dan profesional, maka kita sudah menarik diri kita untuk mengisi kursi-kursi kosong yang kita tulis di organisasi structure itu. Kita mulai mengisikan, iya, saya punya kursi, namanya kursi adalah analis, market analis. Ini sementara ini belum ada, saya pun juga keteteran. Tapi setiap kali saya lihat, wah itu masih kosong. Saya belum punya analis, bisa karena saya memang belum ketemu, bisa karena saya belum punya waktu untuk mencari analis, bisa karena saya belum mulai rekrut, buka lowongan kerja, bisa karena saya tidak mampu bayar. Apapun alasannya, tapi tulis dulu bahwa saya butuh analis dengan kriteria bla 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 bla. Nah, kalau itu setiap kali, setiap minggu, setiap bulan dibahas, lama-lama kita tuh kayak pasang radar. Begitu ada teman kita yang bisa analis, kamu mau udah ikut aku jadi market analis. Nanti kita kalau uangnya masih sedikit, saya bagi hasil deh. Sementara kalau sudah selesai bagi hasilnya, kalau sudah level tertentu saya nggak bagi hasil lagi, saya gaji kamu besar. Gimana? Oh nggak mau, sorry ya. Oh nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Cari lagi yang lain. Nah otak kita ini mulai cari. Atau karena kita melihat market analis terus, kemudian kita mikir, sebetulnya saya ini tertarik loh untuk mendalami market analis. Sudah saya tak ikut deh ke kursus A, kursus B, workshop C, workshop D untuk belajar menjadi how to become a market analyst, bagaimana menganalisa pasar dengan bagus. Maka saya akan memposisikan diri sebagai market analyst. Tapi kan gini Mas Ilham, kan nggak mungkin kalau kita punya 25 posisi di organisasi structure, kita semua namanya adalah mawar dari top bos namanya Ibu Mawar sampai bawah, oh Ibu Mawar juga, kan nggak mungkin. Maka kita lama-lama kan jadi kayak Grecian gitu ya, apa namanya itu, nggak betah gitu ya. Nama saya semua yang ngurus bagaimana. Nah, jadi dengan membuat suatu organisasi itu, kita lagi menterapi mindset kita, bahwa nggak mungkin dong kita melakukan ini semua. Nggak manusiawi dong. Kita cuma punya 2 tangan, 1 kepala, waktu 24 jam. Belum lagi kita kalau mesti berbagi dengan keluarga, ya ibu rumah tangga apalagi, udah nggak mungkin lah. Ya. Jadi kalau kita sudah melihat itu,
kepala kita langsung memberikan warning. Nggak bisa sendirian, bos. Nggak bisa, nggak bisa. Otak kecil kita apa? Suara kecil kita akan muncul terus. Ini adalah sebuah terapi yang bagus untuk membuat kita sadar. Jangan dilakukan sendiri. Kita butuh siapa, melakukan apa, dengan cara apa nanti kita bahas, baru kita tentukan. Ya, jadi ini nggak terlalu rumit guys ya. Jadi jangan jatuh ke jebakan. Aduh, ngomongnya gimana ya? Saya sungkan ya. Autopilot ini selalu digadang-gadang sebagai salah satu menu yang dijual oleh para motivator dan para coach. Belilah program saya supaya autopilot sehingga bisa jalan, Anda jalan-jalan. Ini ngaco ya, by the way ya, ini ngaco beneran. Saya benar-benar komplain kalau ada orang, ini gimana maksudnya? Bisa jalan, ownernya jalan-jalan. Bos, bukan begitu maksudnya. Walaupun itu bahasa marketing untuk menjual program coaching, program training. Saya akui loh, karena saya di industri ini ya. Saya ada di industri ini, jadi saya harus mengakui itulah cara kerja industri kita untuk menjual program kita. Berarti, coach, berarti si owner atau bosnya mantau dong? Mantau terus dong? Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, kok mantau? Katanya sudah autopilot. Yang dipantau apa? Yang dipantau adalah kinerja timnya, bukan pekerjaannya. Jadi kinerja timnya, manusianya, SDM-nya, kualitas SDM-nya itu dipantau. Nih, tanggung jawab tertinggi dari pengusaha, itu bukan melakukan pekerjaan di perusahaannya, tapi grooming itu berarti membentuk, shaping up, dia punya tim. Aset termahal di dalam perusahaan itu bukan mesin, bukan tanah, bukan barang, bukan gudang kita, bukan isi barang di gudang kita, tapi manusia di bawah kita. Kalau kita fokus untuk mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh tim kita, berarti kita tidak punya waktu untuk fokus mengerjakan pekerjaan utama kita sebagai pemimpin, yaitu adalah melatih dan meng-grooming tim kita. Grooming itu maksudnya memantau dan mengembangkan potensi SDM kita. Ingat ya, filosofinya adalah begini, siapa yang melakukan apa dengan cara apa? Siapa ini adalah tanggung jawab bos. Bukan berarti siapanya kemudian diisi nama bosnya, bukan. Siapanya ini adalah tanggung jawab bos. Perputaran SDM itu seperti perputaran pemain di liga-liga sepak bola begitu ya, masuk keluar. Itu adalah salah satu tanggung jawab utama daripada bos, bukan HRD. HRD itu membantu bos untuk melakukan screening, interviewing dan segala macam. Tapi bos harus tahu siapa next leader saya bisnis. Ya, jadi kita mesti fokus untuk ke manusianya. Aset paling mahal di dalam bisnis yang paling berharga itu manusianya. Maka bosnya harus pegang aset yang paling mahal. Manusianya yang dipegang, tapi bukan mengerjakan tugas yang dilakukan oleh SDM. Jangan salah ya. Jadi bosnya nggak ngerjakan tugasnya SDM ya, bukan. Bosnya ngurusin manusianya. Maksudnya itu, coach. Contoh begini. Satu, apakah SDM kita semakin hari semakin pandai? Apakah SDM kita mendapatkan training yang layak? Apakah budaya perusahaan kita sudah menjadi bagian penting buat SDM kita sehingga dibentuk sehingga SDM kita menjadi nyaman dan bisa berprestasi di perusahaan kita? Apakah ambisi SDM kita masing-masing itu sudah terpantau dan difasilitasi perusahaan? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan jelas oleh owner ya, maka ownernya belum memiliki sistem yang memampukan dia untuk punya waktu ngurusin SDM. Salah satu tokoh pemimpin CEO dunia namanya Jack Welch. Jack Welch ini adalah GE ya, almarhum sudah meninggal. Jack Welch ini bilang bahwa di tahun pertama dia dinaikkan menjadi CEO, di tahun pertama dia sudah menjadi CEO, maka nomor satu kerjaan dia adalah mencari kandidat CEO yang menggantikan dia. Loh kan gila tuh. Coba saya ulangi lagi ya. Hari pertama dia diangkat jadi CEO. CEO itu berarti top leadernya perusahaan. Maka hari itu pekerjaan utamanya dia bukan mengerjakan tugas marketing, finance, HRD, operasional, bukan. Tapi hari itu pertama kali dia langsung ngurusin siapa yang mampu menggantikan dia. Loh, itu loh hebatnya seorang pemimpin, langsung mengkader. Kaderisasinya itu adalah tugas utama pemimpin. Tapi pertanyaan saya, kalau CEO-nya itu nggak mungkin tidak punya waktu melakukan karena dia banyak urusan, bantu tagih, bantu tangani komplain customer, bantu traveling untuk cari supplier, bantu macam-macam. Nah, pertanyaan saya, mana ada waktu ngurusin kaderisasi? Mana ada waktu memperhatikan satu persatu top manajemennya dia itu levelnya seperti apa? Loh, kalau gitu coach, apakah perusahaan itu bisa berkembang kalau bosnya itu tidak mampu melakukan itu, tidak mampu melakukan kaderisasi maksudnya?
Bisa berkembang enggak? Sebetulnya masih bisa. Pertanyaannya bukan bisa apa tidak, berapa lama dia bisa berkembang. Berapa kuat orangnya bos ini bisa melakukan pekerjaan sendiri, kalau mikirin sendiri sampai ngurusin segala macam dari A sampai Z sendiri. Nggak mungkin. Nggak mungkin melakukan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau kaderisasinya nggak jalan dan anak buahnya sekedar menerima perintah dari atasan, melakukannya seala kadarnya, berapa lama perusahaan ini bertahan? Ya sama, bisa nggak? Bisa, tapi berapa lama dia bertahan? Karena nggak mungkin kena goyangan triple disruption ini kan, milenial, digital, sama pandemik. Ya, kita lagi bahas tiga, yang paling sering dibahas tiga triple disruption ini, maka nggak mungkin SDM kita nggak akan tahan. Maka fokusnya adalah bukan mengerjakan tugas SDM, bukan hanya sekedar memantau pekerjaan SDM. Ini banyak orang yang salah paham ya. Jadi akhirnya pekerjaannya SDM itu dipantau oleh bosnya. Loh, bukan begitu bos. Maksudnya adalah yang dipantau adalah kualitas SDM-nya, cara pikirnya, disiplinnya, kemampuannya, kompetensinya, peningkatan IQ-nya, peningkatan kemampuan ilmunya itu harus diperhatikan. Termasuk ambisinya, gregetnya, gairahnya bekerja, itu urusannya bos. Kalau bosnya tidak mikir SDM, selesai sudah. Maka bosnya harus ambil alih pekerjaan SDM itu. Masuk akal ya? Oke. Nah, selesai, sudah capek dah. Bentar lagi udah bosnya ngeluh. Ini kerja. Coach, Ya. sebelum kita putar spot iklan ya, ini ada 2 pertanyaan lagi nih. Sebenarnya kalau tadi Coach Samfri bilang bahwa meskipun ini sudah masuk autopilot, tapi bukan berarti ditinggalkan semua ya. Jadi masih ada campur tangan dari owner atau bosnya untuk terus memantau begitu kan. Nah, saya ingin tahu nih sebenarnya yang dipantau ini sampai berapa persen sih kalau kita persentase gitu. Kemudian yang harus dipantau itu apanya? Kalau tadi sempat menyinggung yang dipantau itu yang berkaitan dengan SDM-nya gitu kan. Nah, ini bagaimana gitu. Dan kemudian kalau misalnya kita sudah punya usaha atau bisnis yang menggunakan sistem autopilot ini sudah berjalan dengan baik, running well begitu, tentunya kan kita harapkan agar ini bertahan dengan lama ya kan. Tapi kalau misalnya pada suatu keadaan tertentu agak goyah lah misalnya semacam itu. Nah, yang harus kita cari dulu ini penyebabnya itu apanya dulu sih gitu. Atau bisa dikatakan bahasa yang paling tepat itu bagaimana kita menjaga agar bisnis autopilot ini tetap berkembang. Nah gitu. Apakah dari kualitas SDM-nya atau bagaimana gitu? Yang mana gitu Okay. Coach? Saya jawab cepat aja dulu ya. Iya. Yang kedua dulu saya jawab deh ya. In case of emergency, kalau ada masalah di dalam bisnis, pertama kali coba jangan suujon dulu, jangan menyalahkan tim dulu, coba koreksi sistemnya, evaluasi sistemnya, apakah memang sistemnya tidak kompatibel, apakah aturan main kita berbeda, apakah market berubah sehingga aturan main kita perlu berubah. Jadi jangan nyalahkan orang dulu, jangan bilang kamu nggak becus kerjanya, jangan dulu, sistemnya dulu dilihat, ya. Nah, kemudian setelah sistemnya dievaluasi dan ternyata katakanlah sistemnya betul, masih berlaku, maka kita review kinerja orang itu terhadap sistemnya. Apakah dia mampu melakukan apa yang sistemnya require? Ya, kayak orang sistem itu kan seperti OS ya. OS-nya komputer loh, operating system. Ya. Maka OS-nya sudah updated, sudah terupdate. Operatornya yang menjalankan komputernya itu kompeten nggak dengan sistem yang paling baru ini atau dengan perubahan yang diminta oleh sistem itu. Maka kalau enggak ya berarti kita mesti install orang baru ya. Jadi sebetulnya software kita itu manusianya, sistemnya itu adalah dijalankan oleh manusia. Jadi softwarenya itu nunut di sistemnya itu. Ya, jadi kalau dibilang mana tuh dia mau dievaluasi, jangan softwarenya, sistemnya dulu dievaluasi. Memang paling gampang softwarenya, tapi kadang-kadang kita perlu lihat dulu sistemnya ini kadang tidak kompatibel. Ya, kita mesti update sistemnya, kita mesti upgrade sistemnya seperti komputer, seperti handphone, secara berkala, baru kemudian kita tambahkan software baru. Handphone kita tuh punya berapa software? Wah, jangan komputer lah ya, laptop. Handphone kita punya berapa software? Banyak sekali. Nah, kadang-kadang kita juga mesti lihat toh software mana yang kita pakai, mana yang kita nggak pakai. Ya, itu juga adalah manusia kita. Mana manusia yang nggak bisa lagi dibutuhkan, ya kita mesti review. Kita mesti keluarin, kita mesti mutasi, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, pertanyaan pertama tadi. Apa mau Mas? Tentang ini sebenarnya apa yang dipantau dan berapa persentase
bos ini memantau. Nggak mungkin kan 100% gitu kan, berarti bukan mungkin, autopilot gitu ya. Iya, silakan. Bukan. Tergantung level perusahaannya. Kalau perusahaan UMKM, maka yang dipantau adalah proses kerja SDM-nya. Jadi bukan hasilnya, bukan SDM-nya, tapi apakah SDM itu mengikuti resep SOP yang kita tentukan, kita berikan ke SDM itu. Itu kalau level paling bawah. UMKM ya masih punya anak buah 2, 3, maka ikutin. Jangan tanyanya gini loh, jangan bilang gimana, sudah bisa apa enggak, gimana hasilnya bagus apa enggak. Jangan fokus ke hasil guys, fokus ke coba tunjukkan cara kerjamu bagaimana. Ya, coba beritahukan saya gimana proses kerjamu. Nah, kayak gini-gini perlu tanyakan. Bahwa hasilnya nanti akan menyusul. Hasilnya akan baik apa jelek, itu menyusul. Kita akan lihat belakangnya. Tapi kita biasakan bertanya, mantau, cara kerja SDM kita bagaimana. Coba tunjukkan cara kerjamu seperti apa. Prosesnya bagaimana, stepnya bagaimana, langkahnya bagaimana. Ini penting banget. Di level yang tinggi, sudah langsung saya ambil lompat aja supaya jelas poinnya perbedaan antara yang start sama yang sudah established perusahaannya ya. Kalau sudah established, sudah tinggi, maka yang dipantau adalah kualitas mental dan mindset anak buahnya, bukan lagi proses kerjanya. Itu kenapa saya meng-coach perusahaan-perusahaan yang sudah punya anak buah banyak. Itu yang saya coach kadang-kadang bukan bosnya tapi anak buahnya. Yang saya coach adalah dengan SOP seperti ini, mentalmu bagaimana? Mindsetmu bagaimana? Telemarketing, ini paling sulit ya, telemarketing sales itu paling rumit karena apa? SOP-nya jelas kok, skripnya ada. Tapi ketika melakukan, mereka tuh nggak pede, nggak nyaman, nggak bisa, ngomongnya keliru. Maka yang saya coach adalah mentalnya, bukan cara kerjanya lagi. Ya, jadi prosesnya tergantung apa yang kita pantau tergantung dari kedewasaan perusahaannya dan jumlah anak buahnya. Gitu Mas Ilham. Oke. Baik Coach, nanti kita akan lanjutkan kembali ya, tetap bersama kami dan sahabat. Obrolan kita pagi hari ini tentang bisnis autopilot masih akan berlanjut setelah beberapa spot berikut ini. Tetap bersama kami. Ya, sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 KPTS sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah. Yang ini diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BPNKB, dan bebas BPN kedua dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, Anda bisa juga manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar, BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut Anda bisa hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Businesses are evolving constantly. People demand connectivity anywhere and everywhere. Services, tools, and applications are moving to the cloud, introducing scalability issues for the traditional access policy approach. This risks potentially undermining your security strategy. Introducing Adaptive Policy from Cisco Meraki, a revolutionary technology that simplifies access policies by aligning them with the identity of a device, user, or application, rather than their location in the network. Whether you're a business adopting new tools and technologies, have globally distributed sites, or work with extremely regulated data like banks and hospitals, Adaptive Policy gives you centralized, organization-wide policy enforcement. Simply create it once, and these access policies are consistent across your network and evolve with your organization. Meraki, making complex technologies easy so you can stay secure. Rokok opo ki? Kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no. Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS 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 Air minum yang terbaik hey Cheers in the house Cheers air ber-pH tinggi Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh Cheers mengandung antioksidan alami Cheers air minum terbaik untuk keluarga Air minum sehat keluarga Cuma Cheers Air minum dengan pH tinggi Cuma Cheers Cara pesannya mudah Petugasnya ramah Gratis ongkos kirim hey Cheers in the house Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dhewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, kali ini ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Ananda Arianti Putri. Dulu tinggal di Kalijaten RT 21 RW 3, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudari Ananda Arianti Putri dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Kamis hari ini, 18 November 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo.
Ya, sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami ya di kesempatan pagi hari ini. Masih di Bincang Bisnis bersama dengan Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia tentang bisnis autopilot. Baik, Coach Humphrey, masih bersama kami ya. Oke, waktu tersisa 10 menit. Ini ada 2 pertanyaan, tapi nanti kalau misalnya ada tema yang masih belum disampaikan, nanti bisa disampaikan ya di sela-sela menjawab pertanyaan juga boleh. Oke, yang pertama ini dari Pak Wildan yang ada di Waru ya. Untuk membangun bisnis dengan sistem autopilot ini dibutuhkan tim dengan SDM yang hebat tentunya. Nah, yang ditanyakan kriteria SDM yang pas untuk bisnis autopilot ini seperti apa? Kemudian yang kedua dari Yani, Pak Yani yang ada di Sukodono. Ada beberapa pebisnis yang tergiur dengan untung besar yang instan atau istilahnya terjebak gitu. Nah, ini yang ditanyakan, apa sih maksud dari kata jebakan itu, dan apa saja sih sebenarnya contohnya? Oke, yang pertama untuk yang kedua mungkin nggak relevan, tapi saya coba jawab karena takutnya salah paham. Yang pertama ya, jadi seperti apa SDM yang kita butuhkan? Nah, inilah misterinya ya. Susahnya di sini Mas Ilham dan teman-teman ya yang mendengarkan Suara Sidoarjo. Kita tidak bisa menentukan pola atau rumus SDM kita seperti apa berdasarkan resep perusahaan lain. Kita harus buat sendiri sesuai dengan gaya kita. Ada orang yang stylenya beda dengan yang lain. Pasti banyak orang bisnis style. Ada yang stylenya adalah style komando gitu ya. Jadi artinya geraknya cepat bisnisnya ya. Ada masalah di tackle, ada masalah di handle. Tentu beda bentuk timnya dengan kalau gaya birokrat. Ada masalah dirundingkan dulu, di mappingkan dulu masalah di mana. Gaya lain lagi tentu beda kalau misalkan dengan cara kekeluargaan ya. Kalau ada masalah kita harus tanya dulu sama orang-orang yang berkaitan dengan dengan keluarga yang paling tinggi ya, dengan stakeholder yang paling tinggi, kemudian dirembuk dulu pendapatnya dia bagaimana, harus ada wisdomnya dulu dari atas, baru dari wisdomnya manajemennya itu baru kemudian diturunkan menjadi action plan. Jadi gayanya itu 1001 macam Mas. Pengalaman saya 11 tahun menjadi coach, mendampingi ratusan pengusaha, itu saya menemukan bahwa tidak satu pun bisnis yang sama cara pola pikirnya antara satu dengan yang lain. Karena itu SDM-nya pun tidak mungkin sama. Itulah kenapa saya tidak menyarankan untuk membajak anak buah. Saya selalu bilang, kalau Anda tidak punya anak buah, Anda mau membajak anak buah, sebetulnya itu sah-sah saja. Kalau ilegal pasti ada perdata hukumannya kan, ada pasti ada sanksinya. Buktinya kalau bajak orang nggak ada sanksinya, berarti kan nggak salah. Memang nggak salah secara hukum, tapi Anda rugi. Satu, sudah fasilitasnya harus uangnya harus banyak untuk membayar orang yang dibajak. Yang kedua adalah belum tentu cocok karena Anda sedang memaksakan cara mainnya dia ke dalam perusahaan Anda yang belum tentu sama cara mainnya. Jadi untuk mengkawinkan dua kepentingan ini itu sulit. Itu kenapa kalau membajak pun, kalaupun dibajak sementara saja sebagai konsultan atau sebagai advisor, setelah itu ya dilepas lagi boleh. Tapi bukan untuk memposisikan diri Anda membajak semua anak buah Anda. Ya, merekrut itu beda. Kalau merekrut itu ada screening. Anda hati-hati, ada training, ada grooming. Kalau membajak itu nggak pakai training, langsung plug and play gitu, di dalam bisnis kita. Oke, jadi yang pertanyaan pertama adalah tidak bisa ada rumusnya, Mas. Pak, tadi Pak siapa yang nanya? Pak Wildan. Pak Wildan ya, ini memang saya sudah dari dulu cari, tapi memang nggak ada rumusnya. Tidak mungkin ada satupun yang bisa menemukan rumus yang sama untuk bisnis yang beraneka ragam. Kalau yang diambil misalnya mengikuti prosedur yang general, yang umum gitu, nggak cocok ya Coach ya? yang selama ini kita ketahui lah yang umum gitu. Nggak juga ya? Jadi sebetulnya training itu adalah bagian yang penting di perusahaan, tidak peduli kualitas dan level, maksudnya level perusahaan di mana, UMKM atau atas, training itu wajib ada. Training ini membuat shaping up, membentuk tim kita sesuai dengan yang kita mau seperti apa. Ya, jadi trainingnya harus ada. Orang bilang, Coach, aku tidak perlu training, anak buahku sudah ngerti semua. Saya bukan bilang Anda perlu training yang setiap hari harus training seperti apa, harus belanja uang training mahal-mahal. Tapi Anda perlu rutin melakukan training, karena kalau tidak melakukan training, ya manusia itu juga perlu olahraga lah ya. Olahraga, perlu latihan beban. Kalau nggak dikasih latihan beban, ini otot kita menjadi kecil, kita nggak bisa mampu, nggak gesit. Ya, jadi bukan masalah, enggak aku nggak fitness juga masih hidup kok. Kayak gitu kan. Saya nggak jogging juga masih bisa napas kok. Loh, bukan gitu. Itu sama dengan orang bilang, anak buah saya nggak di training juga masih fine-fine aja. Loh, iya sekarang.
ya, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di perusahaan kita. Siapa yang bisa menebak landscape marketing, bisnis, landscape market atau pasar kita di kemudian hari? Nggak mungkin jalan. Baik. Ya. Terus yang kedua? Jebakan. Gini ya, hasil instan itu tidak bisa ditolak ya, semua orang mau. Tidak mungkin ya, karena itu semua bisnis ya nyarinya cepat kaya segala macam. Itu sudah bagian dari keserakahan manusia, termasuk saya. Ya, itu adalah bagian dari keserakahan manusia, nggak bisa dihilangkan. Yang kita bisa kontrol sebetulnya adalah apakah kita menguasai proses menuju ke hasil instan itu. Kalau prosesnya tidak kita kuasai, berarti kita bukan mendapatkan hasil instan berdasarkan prestasi kita, tapi berdasarkan hoki atau mengandalkan faktor eksternal atau mengandalkan aji mumpung rezeki nomplok sesaat. Kalau kita mengandalkan bisnis dengan cara seperti itu, sudah pasti bisnis kita nggak akan bertahan. Pasti, kalaupun dapat rezeki nggak dapat prosesnya, nggak ngerti prosesnya, nggak bisa mengulang hasilnya, wah ya sudah selesai. Sama dengan gini Mas Ilham, orang dapat lotre 1 miliar. Nah ini kemarin baru saya up di media sosial Instagram saya. Orang dapat lotre 1 miliar. Kalau dia tidak mental kaya, maka uang itu akan habis. Bill Gates pernah bilang, Bill Gates orang terkaya di dunia, sekarang nomor berapa saya lupa ya, karena kan Elon Musk lagi naik daun ya. Bill Gates salah satu orang terkaya di dunia itu bilang, ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin yang banyak uang. Orang kaya dengan orang miskin yang banyak uang itu beda. Loh, orang miskin tapi banyak uang ada. Orang miskin banyak uang adalah orang yang dapat lotre, tiba-tiba ketiban uang banyak, 1M, 2M, 5M, apapun lah jumlah uang banyaknya menurut dia, standarnya, kemudian tidak bisa mengelola dan habis. Itu orang miskin yang banyak uang. Orang miskin banyak uang, pasti akan kembali miskin. Orang kaya yang lagi sial kehilangan uang, pasti akan kembali jadi kaya. Nah, ini berarti apa? Yang penting bukan instan hasilnya, tapi proses menuju ke hasilnya. Coach, saya mau proses tapi yang hasilnya instan. Nah, itu lebih bagus lagi gitu kan. Maka Anda bisa menguasai proses yang memberikan hasil instan. Kalau ada, setahu saya belum ada sih ya. Tapi kalau ada ya berarti Anda benar-benar hebat gitu ya. Bisa memberikan hasil instan dan diulang-ulang terus. Ya, tapi setahu saya nggak ada gitu ya. Namanya proses itu ya butuh waktu. Makanya kan orang bilang kan, jangan kebanyakan protes, perbanyak proses kan gitu kan. Jadi prosesnya jangan kebanyakan protes, prosesnya aja dibanyakin gitu ya. Jadi itu adalah cara mainnya bisnis ya. Mainnya bisnis itu seperti itu. Fokus ke prosesnya. Nah, karena prosesnya itu prosesnya itu paling mahal, maka kita bentuk SOP, cara mainnya seperti apa, dan kita tentukan siapa yang melakukan. Ya, siapa melakukan apa dengan cara apa? Dengan cara apa itu SOP yang terakhir. Oke. Ya. Baik, sebagai penutupnya, Coach, silakan. Sudah selesai ya. Sudah selesai. Tersisa 2 menit autopilot. Apa ini yang kita bisa refresh kembali nih? Monggo silakan. Ya, jadi gini ya teman-teman, ya mungkin satu poin aja lah yang paling penting ya. Kita ini sebagai pebisnis, jangan sibuk untuk mencari pembenaran atau mencari kesempatan bahwa kita ini yang paling hebat di dalam bisnis. Ya, kebanyakan pebisnis itu memiliki sifat-sifat yang aneh menurut saya, karena kalau tidak dilatih, tidak diberitahu, keliru. Jadi akhirnya merasa, saya kan pengusaha, Coach. Loh, urusannya apa? Kalau pengusaha itu hebat, ya enggak juga lah. Manusia, kita itu manusia, sama-sama manusia. Jadi pengusaha itu ya manusia yang perlu belajar, perlu merapikan isi otak kita. Semakin kita banyak yang kita kerjakan, otak kita itu semakin bundel, ruwet. Jadi Anda mesti melakukan detoksifikasi, Anda mesti detox otak, Anda merapikan, menuliskan, menyusun SOP-nya sehingga kita tuh clear maunya apa. Ya, jangan mentang-mentang kita pengusaha. Saya kan pengusaha, Coach, jadi kerjaan saya banyak, semua mesti diurusin. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang ya? Dan ini membuat kita mudah untuk memiliki perasaan pemikiran suudzon. Karena kita pengusaha, berarti anak buah saya itu maling. Loh, saya pernah saya sampai kaget. Loh, ada pebisnis ngomong gitu. Iya kok, saya ini pengusaha. Jadi saya tahu anak buah saya itu pasti niatnya maling uang saya semua. Lah ini kacau, ini kacau saudara ya. Jadi kalau Anda pengusaha terus memposisikan Anda sebagai orang yang paling hebat, paling benar, paling tahu, paling bisa menjaga perusahaan, ini udah pasti perusahaan Anda nggak akan tahan lama. Dah, itu aja teman-teman. Tolong dicamkan yang terakhir itu ya, pengusaha itu manusia, jangan suudzon. Manusia lain itu juga bisa membantu Anda, bahkan lebih hebat dari Anda membantu diri Anda sendiri. Semangat Mas Ilham, 1 jam ini saya mau pamit. Salam to next level. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi Coach Humphrey Rusli.
Ya, sahabat, baru saja kita simak bincang bisnis ya di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa menyimak program ini setiap Kamis pagi jam 7 sampai jam 8, tentunya dengan tema yang variatif, yang beda-beda ya. Baru saja kita simak itu temanya adalah tentang bisnis autopilot ya. Bersama dengan Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Semoga bermanfaat dan saya terima kasih pada sahabat-sahabat yang menyiarkan program ini secara serentak